Oke guys, pokoknya selamat malam ya buat para siapa tentunya ya netizen yang ada di rumah lah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke tentunya. Sekarang, aduh guys, sorry guys, sumuk guys sekarang guys. Sorry kalau aku agak sopan nih. Sumuk guys, kipasnya di samping rusak guys. Ya karena rusak jadi mohon dipahami ya buat para netizen. Tetap sabar ya. Saya guys semua guys. Aduh ya, sambil nyantai-nyantai jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like-nya, oke, supaya aku lebih semangat, lebih pokoknya lebih konsisten untuk upload setiap hari buat para netizen meskipun ada libur-liburnya. Ya guys, sekarang kita akan membahas ini guys, beritanya ini berita ini tentang sejarah ya guys. Saya ingatkan lagi, ini cuma sharing aja ya pada para netizen supaya netizen tuh tahu ya guys bahwa sejarah itu seperti ini gitu loh ya. Ini berita sejarah ya, masa beritanya tentang manfaat terus ya, kita selingi dengan sejarah. Oke, bermantap. Oke, kali ini judulnya adalah tentara hantu dan tipuan ilusi guys. Cara seniman kalahkan Nazi di perang dunia guys. Wah, ada tentara hantunya guys. Ini yang sangat aku cari ya guys di sini ya guys. Yang mau tahu lebih lanjut, yang mau baca-baca mungkin ya, linknya ada di bawah, nanti kita taruh di description box. Oke guys, aku langsung bacain beritanya ini guys. Nah, dalam dua perang dunia ya guys, pelukis dikerahkan untuk menciptakan ilusi optik. Nah, Matthew Wilson mengeksplorasi bagaimana unit kamuflase dan tentara hantu terlibat dalam operasi penipuan yang membantu pemimpin sekutu menuju kemenangan. Nah, ketika kita berpikir tentang seniman yang bekerja di masa perang, kita cenderung membayangkan seniman perang resmi atau yang bergerak dalam program propaganda. Nah, tapi bagaimana jika seniman seperti pemecah kode Bletchley Park, nah, termasuk di antara pahlawan tanpa ada jasa dalam perang. Nah ini guys, di masa perang setiap orang harus memainkan peran mereka, laki-laki dan perempuan, tentara dan warga, sipil profesional, semua orang dari semua lapisan masyarakat. Para seniman, sejarawan seni, arkeolog dan profesional seni lainnya dalam konflik abad ini belum sepenuhnya diceritakan. Namun kisah dua unit militer perang dunia kedua dan inspirasi dari seniman yang bekerja di perang dunia pertama memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana seniman bisa menjadi pemain kunci dalam peperangan di dunia modern guys. Nah, untuk pertama kalinya mereka membingkai kembali pertempuran sebagai arena strategi kreatif, menjadikannya teater perang guys. Teater perang ini koyo apa ya, teater itu pertunjukan ya guys. Guys, minum jeruk dulu ya guys. Ini jeruk guys. Nah, ini adalah yang anehnya ya guys. Pertama adalah ilusi untuk tipu musuh guys. Di masa damai, peralihan untuk menjadi seorang seniman melibatkan penciptaan ilusi, kemampuan untuk menguasai dan mereproduksi perspektif dan cahaya untuk membuat bayangan yang dapat mengelabuhi mata. Nah, tidak semua seni bertujuan untuk ilusi, tetapi ini adalah tema yang berulang dalam sejarah seni barat. Dari kisah pelukis Yunani kuno, Zeusis yang bisa melukis anggur dengan begitu meyakinkan sehingga burung mencoba memakannya guys. Oh, jadi ini dia nih pelukis guys. Wah, gendeng guys. Hingga op art di tahun 1960-an guys. Nah, dalam masa perang, seniman secara tradisional memiliki peran kecil untuk dimainkan. Sorry ya guys, salah. Tapi sejak perang dunia pertama dan seterusnya, militer menyadari manfaat pengetahuan seniman tentang ilusi visual. Pengawasan dari udara yang dilakukan, maka penyamaran sangat dibutuhkan. Nah, wawasan seniman tentang cahaya dan bayangan
menjadi penting untuk pertama kalinya. Keterampilan artistik dijadikan senjata, guys. Salah satu seniman ahli kamuflase di Inggris yang paling penting dalam Perang Dunia Pertama adalah Solomon J. Solomon, anggota Royal Academy yang pernah belajar di bawah bimbingan pelukis Prancis terkenal Alexander Cabanel. Dalam Perang Besar, Solomon dengan penuh semangat menyusun taktik kamuflase militer di front barat. Dia mengembangkan jaring kamuflase sebagai metode menutupi parit, dan metode ini menjadi sangat berpengaruh. Nah, dia mengerjakan banyak skema penipuan lainnya, termasuk pohon observasi, replika batang pohon berongga yang ditempatkan di tanah tak bertuan. Nah, tempat pasukan dapat mengamati parit musuh. Pematung dan pelukis Leon Underwood yang pernah belajar di Royal College of Art sebelum perang membantu merancang dan merakit pohon-pohon ini. Pekerjaan yang sangat berisiko saat itu, guys. Seniman lain yang berkontribusi dalam upaya perang dalam Perang Dunia Pertama adalah Norman Wilkinson. Sebelum perang, ia telah menghasilkan seni rupa serta poster dan ilustrasi untuk koran seperti The Illustrated London News. Nah, tetapi pengabdian aktif di Royal Navy mendorong ide-ide artistiknya ke wilayah yang sama sekali lebih radikal. Dan dia mulai mengerjakan ide-ide untuk melindungi kapal dan dari serangan musuh. Menyadari bahwa kapal perang terlalu mencolok untuk bisa disembunyikan sepenuhnya di laut lepas, ia mengembangkan kamuflase kapal komposisi garis-garis abstrak berdasarkan garis perspektif yang dirancang untuk membingungkan musuh dan mempersulit mereka mendeteksi kecepatan dan posisi kapal. Eksperimennya dilakukan di 4 studio di Royal Academy di London, tempat dia bekerja dengan tim seniman termasuk Edward Wadsworth. Strategi ini menjadi inspirasi penting untuk operasi penipuan melawan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Namun generasi seniman baru kemudian menciptakan teknik ilusi yang jauh lebih canggih, guys. Lebih canggih dari sekarang, guys. Oke, guys, aku lanjutin lagi, ya. Sebelumnya minum jeruk lagi, guys. Kayak enak. Maaf ya, guys. Kita lanjut. Yang kedua adalah generasi baru, guys. Pada tahun 1942, di gurun Afrika Utara, pasukan sekutu bertempur dalam pertempuran yang sulit melawan blok Asis Nazi Jerman, Jepang, dan Italia. Pada 16 September, 2 perwira Inggris dipanggil ke pertemuan tingkat tinggi di Burj Al Arab di Mesir. Geoffrey Barkas dan Tony Ayrton adalah pemimpin Direktorat Kamuflase Komando Timur Tengah. Nah, sebuah unit yang didedikasikan untuk menemukan strategi menyembunyikan para pasukan dari penglihatan musuh. Direktorat itu bukan berisi tentara yang tangguh, tetapi mantan seniman, desainer panggung, dan kartunis yang telah direkrut karena keterampilan mereka dalam tipu daya visual. Salah satu anggotanya pernah menjadi pesulap terkenal. Ayrton adalah mantan pelukis dan Barkas adalah seorang penulis naskah film, produser dan sutradara yang memenangkan Oscar untuk film dokumenter pada tahun 1936. Nah, mereka kemudian diberitahu tentang rencana rahasia untuk pertempuran Alamein kedua. Nah, mereka diberitahu bahwa itu adalah serangan yang dapat mengubah nasib perang. Kemudian, yang membuat Barkas dan Ayrton heran, mereka diberitahu bahwa mereka diberi tanggung jawab atas manuver strategis sekutu yang paling penting. Kedua pria itu saling memandang komando tinggi, memiliki sejumlah kapal perang, pesawat, tank, dan artileri yang mereka miliki. Nah, sebelumnya Direktorat Kamuflase Komando Timur Tengah hanya fokus menyiapkan taktik kamuflase. Misalnya tanah lapangan udara dicat dengan warna hitam dan abu-abu untuk mensimulasikan bayangan meriam untuk mengelabui pesawat pengintai kubu Asis. Atap hanggar pesawat dicat dengan perspektif ilusionis agar terlihat seperti rumah warga. Teknik itu seperti yang dirintis oleh Wilkinson dan Solomon. Tetapi pada September 1942, sekutu membutuhkan trik sulap yang lebih besar. Untuk menang, mereka khawatir dengan mobilitas, kecerdasan taktis, dan daya tembak musuh Asis.
yang dipimpin oleh Erwin Rommel yang legendaris. Untuk menang, mereka perlu membuat musuh Jerman dan Italia tengah dengan serangan yang tak bisa diduga, guys. Untuk melakukan ini, banyak tank harus ditempatkan di dekat musuh, tetapi disembunyikan dari pandangan dan pasukan umpan yang terdiri dari 600 kendaraan militer palsu harus dibuat, guys. Ceritanya, guys. Berkas Ariten dan Direktorat Kamuflase diberi waktu hanya 26 hari untuk menyulap tentara fiksi dan menyamarkan yang asli dari pandangan. Tentara fiksi di wilayah selatan diciptakan dengan tangki palsu dan tuku makanan palsu, gudang amunisi dan wadah minyak, semuanya terbuat dari kotak dan daun palem yang dilapisi terpal. Nah, sebuah pipa air palsu yang besar juga dibangun, semuanya dibuat agar terlihat seperti asli oleh pesawat pengintai Jerman. Di bagian utara, kendaraan tank ditutupi kompartemen kayu yang dipasang khusus agar terlihat seperti truk biasa. Artileri ditutupi dengan cara yang sama sebelum menyerang. Penutupnya dilepas bagi pasukan Asis. Bagi pasukan Asis, serangan seperti ini tak diduga, guys. Setelah pertempuran, seorang jenderal Jerman mengaku bahwa mereka telah sepenuhnya tertipu oleh waktu dan strategi serangan sekutu para seniman itu berjaya, guys. Oke, guys, lanjut ya, guys. Ini adalah yang terakhir ya, guys. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah tentara hantu. Tipu daya cerdik ini menjadi inspirasi bagi resimen militer AS dalam Perang Dunia Kedua. Pasukan khusus markas besar ke-23, lebih dikenal sebagai tentara hantu, terdiri dari lebih dari 1000 orang dan ditugaskan di Eropa setelah D-Day. Tujuannya adalah untuk menipu pihak Jerman agar percaya bahwa pasukan superior hingga 30.000 pasukan tambahan tengah mengancam mereka, sehingga mengarahkan mereka untuk mengarahkan kembali pasukan ke lokasi yang menguntungkan sekutu. Seperti Direktorat Kamuflase Komando Timur Tengah, konsep tentara hantu dikerjakan oleh arsitek, desainer, pekerja kreatif hingga seniman, guys. Tentara hantu membuat lalu lintas radio palsu yang dimaksudkan untuk menipu penyadap Nazi, guys, atau BBC. Anggota terkenal tentara hantu termasuk fotografer Art Kent, perancang busana Bill Blass, dan pelukis L. Watts Kelly. Antara 1944 dan 1945, tentara hantu melakukan dua operasi penipuan untuk menyesatkan Jerman dan terbukti penting dalam kemenangan akhir sekutu atas Adolf Hitler. Oh, itu masih dipimpin Adolf Hitler ya, guys. Tentara hantu menggunakan berbagai teknik penyesatan, peralatan militer palsu termasuk ratusan tank tiup yang terlihat dari kejauhan berhasil menipu pengintai udara Jerman. Tim lain bertanggung jawab atas lalu lintas radio palsu yang dimaksudkan untuk menipu penyadap Nazi. Seperangkat pengeras suara mengeluarkan suara pergerakan pasukan dan suara pembangunan jembatan. Anggota tentara hantu juga bekerja sebagai aktor, mengenakan seragam resimen yang berbeda dan berbaur di kota-kota, memberikan petunjuk tentang pergerakan pasukan dengan harapan bisa menipu mata-mata musuh, guys. Wah, setelah perang berakhir, tentara hantu disumpah untuk merahasiakan pekerjaan mereka dan cerita tentang itu baru terbuka di tahun 1996, guys. Wah, ini 4 tahun sebelum aku lahir ya. Kisah Kampvelur Perang Dunia Pertama, Direktorat Kamuflase Timur Tengah, dan tentara hantu AS mengungkapkan arah baru terkait gaya ilusi dalam seni, guys. Guys, bisa, guys. Meskipun seniman kadang-kadang digunakan oleh militer sebelum abad ke-20 untuk merekam topografi posisi musuh, perang modern melibatkan trik visual seniman dengan cara yang benar-benar original. Pekerjaan mereka sangat penting dalam perang secara keseluruhan, mengingatkan kita bahwa ilusi dan penipuan seperti yang diamati dengan bijak Sun Tzu pada abad ke-5 sebelum Masehi di Cina selalu menjadi elemen kunci dalam seni perang. Itu, guys, ceritanya seperti itu, guys. Panjang ya, guys, maaf ya, guys, karena terlalu panjang durasinya. Guys, gimana, guys, pulang, guys. Oke, guys, itu dulu, guys, ceritanya, guys. Oke, semoga bermanfaat buat para netizen di rumah, guys. Bisa ngantuk, guys.
tidur guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Thank you for watching this video. Saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Yeah.